Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali materi kita sampai pada faslun fi istiqbali al-qiblah. Ya. Di sini penulis membawakan sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsuma kuntum fallu wujuhakum syatrah." Ya. Maka palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada maka hadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Syekh Sa'di mengatakan al-wajhu, makna wajah di sini adalah ma'aqbala min badal insan, sesuatu yang menghadap dari badan manusia. Wa haitsuma kuntum, dan dimanapun kalian berada, artinya dimanapun kalian berada, baik itu di minbarin, di daratan, wa bahrin, di lautan, wa syarqin wa gharbin wa junubin wa shimalin, atau di setiap arah, ya, maka palingkanlah, hadapkanlah wajah kalian ke arahnya, yaitu ke arah Masjidil Haram. Fawallu wujuhakum syatrah ay jihatuhu, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Syatrah di sini artinya adalah jihah, yaitu arah dari arah kiblat. Fafiha istiratu istiqbalil kiblah. Kemudian di dalam ayat ini ada faedah berupa disyaratkannya untuk menghadap Ka'bah lis-shalawati kulliha fardhiha wa nafliha, untuk salat semuanya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, wajib menghadap arah kiblat. Wa annahu in amkana istiqbalu ainiha wa illa fayakfi syatruha wa jihatuha. Nah, dan juga bahwasanya kalau seandainya seseorang memungkinkan bagi dirinya untuk menghadap ainiha yaitu zatnya Ka'bah, bangunannya Ka'bah, pas ke arah situ, kalau bisa ya langsung pas ke arah situ. Tapi kalau tidak, karena tempatnya yang jauh, jadi Ka'bahnya enggak kelihatan, maka cukup apa? Wa illa fayakfi syatruha wa jihatuha, maka cukup menghadap ke arah di mana Ka'bah itu berada. Wa anna iltifata bil badan mubtilun lis-shalah, dan juga ada faedah dari ayat ini bahwasanya berpaling dengan badan ketika sholat itu dapat mubtilun lis-shalah, dapat membatalkannya. Nah, karena apa? Karena li'annal amra bisyai'i nahyun an diddihi, karena perintah pada sesuatu berarti adalah larangan dari lawannya. Nah, jadi perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti maknanya adalah larangan dari untuk melakukan yang berlawanan dengan perintah tersebut. Ya. Perintah ketika sholat adalah untuk menghadap ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram. Berarti maknanya adalah larangan untuk menghadap selain arah kiblat atau arah Masjidil Haram. Nah, kemudian yang berikutnya faslun fin niyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Nah, fama umiru fi sa'iri syara'i, maka tidaklah seorang para hamba itu diperintahkan pada semua syariat agama Islam illa ayya'budu, kecuali mereka hanyalah ditugaskan untuk diperintahkan untuk beribadah. Allahu mukhlishina lahuddin, akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlisin dengan ikhlas, ai yang artinya adalah qasidina bi jami'i ibadatihim adh-dhahirati wal batinati wajhallah. Jadi dia mendedikasikan, dia niatkan salatnya tadi, ya, dia niatkan semua ibadahnya, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, wa talabaz zulfa ladaihi, dan untuk mendapatkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hunafa. Kemudian hunafa yaitu mu'ridina ma'ilina an sa'iril adyan, yaitu berpaling dan miring, melenceng dari mana? Dari semua agama yang menyelisihi agama tauhid, yaitu agama Islam. Ya, hunafa kan artinya lurus, ya, lurus yang artinya adalah kita ya berpaling dari semua agama selain agama tauhid, yaitu agama Islam. Wa qala ta'ala idza qumtum ila shalah, apabila kalian hendak melaksanakan salat, awal amru bin niyati shalah. Di sini bisa kita ambil faedah ada perintah untuk niat ketika salat. Liqaulihi idza qumtum ila sholati awi qastiha wa niyatiha. Nah, ila di sini ya. Ila di sini artinya adalah qasdu. Ya, idza qumtum bi qasti ya. Bi qasti as-shalah atau biniyati as-shalah. Ya, ila di sini sudah kita tafsirkan pada ayat wudu, bahwasanya ila di sini adalah al-qasdu. Nah, kemudian faslun fi adabil masyi ila shalah, yaitu adab berjalan menuju salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah madarul bay'. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fas'au ila dzikrillah. Maka As-Syekh Asy-Sya'di mengatakan al-muradu bis-sa'yi huna, yang dimaksud dengan as-sa'yi di dalam ayat ini adalah al-ihtimamu biha, yaitu fokus ya, memperhatikan ya, atau fokus dengan salat yang akan kita kerjakan. Wa adamul istighali bi wariha, dan tidak menyibukkan diri dengan selain salat. Jadi ya perhatikan salat itu, enggak fokus ke kegiatan yang lain. Al muradu biha al adbu alladzi naha anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan as-sa'i di sini bukan maknanya adalah al adbu, yaitu lari ya. Jadi di sini bukan lari ya, maka larilah menuju seruan Allah, bukan. Tapi apa? Ya, fokus terhadap seruan Allah tersebut. Alladzi naha anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang mana lari ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika indal mudhi ila shalah, ketika sedang berjalan menuju salat. Fal masyu ila sholati bisakinatin wa waqar, maka berjalan menuju salat dengan tenang, huwal muradu bis-sa'yi. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan as-sa'yu di dalam ayat ini. Jadi fas'au di sini artinya apa? Al-masyu ila shalah bisakinatin wa waqarin. Nah, itu tafsirnya. Kemudian kita baca footnote-nya, menjelaskan tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang hendak menuju ke masjid atau menuju ke salat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Idza sami'tumul iqamah," apabila kalian telah mendengar iqamah dikumandangkan, "famsyu ila shalah," maka berjalanlah kalian menuju salat. "Wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar," dan wajib bagi kalian untuk tenang ya. "Wala tusri'u," dan jangan cepat-cepat, jangan cepat-cepat. "Fama adraktum fasallu," maka apa yang kalian dapatkan bersama imam, maka salatlah bersama imam. "Wa ma fatakum," dan apa yang kalian lewatkan ya, apa yang kalian ketinggalan dari imam, fa'atim, maka sempurnakanlah dengan salat ya, dengan salat sendiri. Nah, kemudian bab yang berikutnya, bab yang baru adalah sifatus shalah. Allah mengatakan pada ayat yang pertama, qala ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Ya, berdirilah menghadap Allah dengan qanitin. Ya, apa itu qanitin? Qanitin adalah mukhlishina khashi'ina lillah, yaitu berdirilah kepada Allah dengan ikhlas dan khusyuk. Ya, qanit artinya ikhlas dan khusyuk. Fa innal qunuta huwa dawamu ta'ati ma'al khusyuk. Karena sesungguhnya kunut yang disebut dengan kunut adalah dawamu ta'ah, yaitu ketaatan yang terus menerus disertai dengan khusyuk. Ya, wa min tamami dzalika sukunul a'dha'i an kulli kalamin, dan termasuk kesempurnaan kunut adalah apa? Atau kesempurnaan khusyuk adalah tenangnya anggota badan, ya, diamnya anggota badan dari setiap gerakan.
la ta'alluqa lahu bis shalah, yang tidak ada hubungannya dengan salat. Kalau ada hubungannya maka enggak apa-apa. Misalnya apa? Misalnya menutup shaf ya, atau mendekat ke arah sutra, atau bisa jadi membenarkan sarungnya, membenarkan bajunya agar menutupi aurat dan yang lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan sholat, misalnya mainan jam ya, mainan jam tangan, atau mungkin memegang HP dan yang lain sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Wa fiha anal qiyam fi salatil fardhu ruknun in kana al muradu bil qiyami huna wal wuquf. Kemudian faedah yang pertama atau tafsir yang pertama dari al-qiyam di sini ya, al-qiyam di sini maknanya adalah berdiri fi salatil fardhah, yaitu jadi bahwasanya berdiri dalam salat yang fardu, salat yang wajib adalah hukumnya rukun. In kana al-muradu bil qiyami huna al-wuquf, apabila al-qiyam ya, yang dimaksud dengan qiyam di sini adalah wukuf, berdiri. Nah, jadi bisa kita simpulkan tafsiran yang pertama, wa qumu lillahi qanitin, ini menunjukkan bahwasanya berdiri itu adalah suatu rukun dari atau di dalam salat fardu. Fa in urida bihil qiyam bi af'alis shalah umuman dalla 'alal amri bi iqamatiha kulliha. Akan tetapi ya, kalau seandainya yang dimaksud dengan qiyam di sini adalah al-qiyamu bi af'alis shalah, melaksanakan gerakan-gerakan salat secara umum ya, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan perintah untuk melaksanakan salat semuanya dengan sempurna. Ya. Jadi ada dua. Yang pertama tadi apa? Wa qumu lillahi qanitin. Yang pertama adalah bahwasanya berdiri ketika salat fardu hukumnya rukun. Ya, adapun yang kedua, al-qiyam di sini maksudnya adalah ya mengerjakan gerakan-gerakan salat atau mengerjakan salat secara sempurna. Wa antakuna qa'imatan tamatan ghairu naqisatin, dan juga salat itu harus ditegakkan, dilaksanakan dengan sempurna, tidak ada kurang sedikit pun dari rukun, wajib ataupun sunnah. Kemudian ayat yang berikutnya Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Fihi anna ruku'a rukunun min arkanis shalah. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya rukuk itu termasuk rukun dari rukun-rukun salat, li'annahu abbaru an salati birruku', karena Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, menyatakan salat itu dengan rukuk. Wa ta'biru 'anil ibadah bi juz'iha, ya, maka ada sebuah kaidah mengatakan at-ta'bir, jadi mengungkapkan ya suatu ibadah dengan menyebutkan bagian dari ibadah tersebut, ya dulu ala fardiyatihi fiha, maka ini menunjukkan wajibnya bagian itu tadi di dalam ibadah. Jadi contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan salat ya, akan menyebutkan salat, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya bagian dari salat itu saja. Ya, salat kan ada bagian-bagiannya, ada berdiri, rukuk, sujud, duduk dan yang lain sebagainya. Ya, misalnya Allah hanya menyebutkan salah satu saja, rukuk misalnya, dalam ayat ini kan rukuk. Maka ini menunjukkan wajibnya ya bagian tersebut ya di dalam ibadah itu. Ya, rukuk adalah bagian dari salat, maka rukuk ini adalah wajib ya, hukumnya wajib di dalam salat itu sendiri. Nah, nanti diulang lagi adanya. Kemudian yang berikutnya dua ayat lagi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ya, ya'muru ta'ala ibadahul mu'min bis shalah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk salat, wa khassa minha ar-ruku' was-sujud, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan rukuk dan sujud saja. Kenapa? Lifadlihima, karena keutamaan keduanya, kemuliaan keduanya, yang mana keduanya tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
wa rukniyatihima, dan karena keduanya adalah sebagai rukun dari dalam salat. Nah, kemudian ayat yang terakhir yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Di sini ya, terdapat keutamaan salat fajar, salat subuh, dan terdapat keutamaan untuk memperpanjang bacaan di dalam salat subuh itu sendiri. Wa annal qira'ata fiha ruknun, dan bahwasanya membaca bacaan di dalam salat itu hukumnya adalah rukun. Lianna, ini sama ya kayak yang sebelumnya, lianna al-ibadah idza sumiyat bi ba'di ajza'iha, karena yang namanya ibadah apabila disebutkan ya salah satu bagian dari ibadah itu dalla ala fardiyati dzalik, maka ini menunjukkan wajibnya bagian tersebut ya. Jadi contohnya salat ya, al-ibadah salat misalnya, idza sumiyat, apabila disebutkan bagian dari ibadah atau bagian dari salat, misalnya dari rukuk atau sujud, maka ini menunjukkan wajibnya bagian yang disebutkan tadi, sujud tadi, atau mungkin disebutkan rukun, disebutkan rukuk, ya rukuk itu tadi hukumnya menjadi wajib. Wallahu taala alam bisawab.